Jangan lupa subscribe, like, comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Rani adalah gadis desa yang hanya menempuh pendidikan hanya sampai kelas 2 SMA, berniat ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Kamu mau nggak kerja? Wah, kerja apaan? Saya kan SMA juga enggak selesai. Nggak masalah, itu bisa diatur. Kalau mau, bisa tante daftarin. Oh gitu, saya bicara dulu sama keluarga. Kan harus ada izin orang tua juga. Iya betul. Coba kamu bicarain dulu deh sama keluarga ya. Tante tunggu kabarnya. Sekarang tante pamit dulu ya. Mau buru-buru ke kantor? Oh iya, makasih ya tante. Bu, tadi Rani ketemu Tante Ira pas mau ke pasar. Dia nawarin kerjaan loh. Kerjaannya sih belum dibilangin kayak gimana. Nanti dia katanya mau ke rumah ngejelasin ke kita. Gimana Bu? Oh ya, Ibu sih nunggu kejelasannya aja dulu, baru kita pertimbangkan. Lagian Bapak juga belum tahu kan? Ya udah. Gimana? Udah dapat calonnya? Ada sih, tapi baru calon. Nah, besok gua ke rumahnya buat minta persetujuan orang tuanya. Oke, bikin seolah-olah kita ini agen resmi, biar dipercaya. Nanti kalau ada apa-apa, kita nggak bisa disalahin secara personal. Tapi secara kelembagaan kan? Siap, beres kok. Oh, jadi si Reni bakalan jadi ART? Yah, Ibu sih terserah si Reninya. Ya, demi keluarga Bu. Rani nggak masalah kok. Ya udah kalau begitu sih, Ibu restuin kok. Kalau bapak sih, yang penting kamu tetap bisa jaga diri. Dan jangan lupa, ibadah. Jangan sampai ditinggalin ya. Iya Pak, Bu. Rani pasti bakalan nurut sama Ibu. Juga Bapak. Akhirnya Rani pergi meninggalkan rumah setelah berpamitan sama bapak dan ibunya. Hari itu juga, Rani dipertemukan dengan calon majikannya, yaitu Bu Susi. Ibu Susi adalah seorang pengusaha terkaya di lingkungan tempat tinggalnya. Usaha kuliner yang ia miliki sangat berkembang pesat. Ia mempunyai beberapa cabang di berbagai kota, sebagaimana layaknya orang kaya lainnya. Ia tentu mempunyai beberapa pembantu, baik asisten rumah tangga atau asisten perusahaannya. Namun terdengar kabar bahwa setiap asisten-asisten yang bekerja di tempatnya selalu menghilang tanpa kabar atau mungkin meninggal. Kini, Rani mulai masuk kerja sebagai salah satu asistennya yang baru. Apakah Rani akan mengalami hal yang sama? Kenalin, saya Susiana. Panggil aja Bu Susi. Oh ya, nama kamu siapa? Oh, nama saya Kirani. Biasa dipanggil Rani aja Bu. Oke Rani, kerjaan kamu seperti biasa layaknya ART yang lain ya. Bersih-bersih rumah, cuci pakaian dan memasak. Oh ya, kamu bisa masak kan? Bisa Bu, saya bisa masak. Nah, ini kamar kamu, barang-barang kamu taruh aja di sini. Oh iya, deket sudut ruang tengah, ada satu kamar yang pintunya selalu terkunci. Kamu jangan pernah sekali-kali masuk ke kamar itu. Itu kamar khusus Ibu, hanya saya saja yang boleh masuk ke kamar itu. Kamu mengerti? Ngerti Bu. Ya udah, Ibu tinggal dulu ya. Kalau mau istirahat dulu juga nggak apa-apa. Istirahat aja ya. Iya Bu, makasih. Sekarang, kamu akan aku perlakukan dengan sangat baik. Perlahan-lahan akan kutumbuhkan rasa percayanya terhadap aku. Tunggu saja saatnya. Kamu akan masuk ke dalam jebakanku. Kamu akan kujadikan tumbal. Penasaran juga sih, itu kamar apa ya? Bukannya Bu Susi udah ada kamar? Kenapa rasa penasaran aku gede banget, kayak ada satu cerita yang harus terungkap. Kamu kerja di rumah Bu Susi ya? Oh, iya bener. Kira-kira
Udah semingguan lah. Tapi kamu betah nggak? Ya, betah aja sih. Emang kenapa? Hati-hati loh. Yang udah-udah juga pada ngilang tuh. Nggak jelas mereka kemana. Nggak tahu pada keluar lagi. Atau jangan-jangan Jangan-jangan apa sih? Soalnya banyak isu, tapi ini katanya ya, kalau setiap pembantu rumah tangga yang kerja di Bu Susi pada dijadiin tumbal pesugihan gitu. Masa sih orang Bu Susi itu? Baik banget kok. emang betul. Dia itu sangat baik. Tapi gimana coba? Kejelasannya ART yang pada ngilang itu. Ya ampun. Gitu ya? Sekarang gini, bukan niat kita nakut-nakutin. Tapi kamu tetap aja harus hati-hati. Banyakin ibadah deh. Iya teh. Bu, Rani balik ke dalam ya. Itu suara apa ya? Kok kayak suara minta tolong? Halo, kamu siapa? Kamu di dalam ya? Ya, dikunci lagi. Kerjaan kamu bagus, Rani. Makasih. Nah, makanya Ibu ajak kamu keliling-keliling buat ngeliat cabang usaha di tempat lain. Ibu mau rekomendasikan kamu buat ngejalanin perusahaan cabang. Dan kamu pasti bisa. Tapi Bu, apa iya saya bakalan mampu nantinya? Pendidikan saya kan minim. Udah, gak usah banyak bicara. Mulai Senin kamu saya tempatkan di cabang ya. Titik. Terpaksa atau tidak, Rani akhirnya ngejalanin apa yang dimauin Bu Susi. Dan memang, Rani mampu. Segala kebutuhan hidup Rani dan keluarga lebih terjamin. Bu Susi memang memanjakan Rani, tapi di balik itu semua, ada rencana busuk yang lagi dijalanin oleh Bu Susi. Memang kamu udah dapat izin? Kan belum lama kerjanya. Rani nggak tahu juga sih, malah dia yang nawarin kok. Baik banget ya si ibunya. Iya, Emang kamu kerja di bagian apa sih? awalnya sih asisten rumah tangga biasa. Terus katanya Rani bagus kerjanya. Terus dipindahin deh jadi pengawas tokonya gitu. Bagus dong. Asal kamu bisa ngejaga kepercayaan aja sih. Dikasih libur sampai kapan? Besok juga udah masuk lagi, Pak. Oh, ya udah. Kamu tidurnya gimana? Tetap di kamar yang dulu? Ya tetap tinggal di rumah si ibunya sih. Jadi kalau pas kerja kan bisa bareng si ibu. Pulangnya juga gitu. Si ibu kan keliling-keliling gitu. Rani, ke kamar dulu ya. Iya. Pak, ibu kok kayak ada firasat nggak bagus ya soal si Rani? Kenapa ya? Jangan keras-keras ngomongnya. Lagian firasat apa sih? Ya, kita berdoa aja terus. Bapak sih yakin dia bisa jaga diri kok. Iya, semoga aman-aman aja ya Pak. Di satu malam, Ibu Susi melakukan ritual untuk mempersembahkan Rani sebagai tumbal pesugihannya. Saat itu Rani sedang tertidur, tiba-tiba ia mengalami mimpi dililit ular besar. Kenapa aku sering mimpi serem terus sih? Takut banget, kayak ada ular ngelilit di badanku. Mana sekarang? Kok jadi panas dingin? Sesek nafas juga. Jangan-jangan aku sakit. Jadi, begitu Rani, bisa jadi itu hanya mimpi saja. Tapi tidak menutup kemungkinan, mimpi itu bisa memberi petunjuk. Nah, apapun itu, tetap perkuat ibadah kamu. Jika saja ritual di rumah itu memang ada, maka jalan satu-satunya adalah kamu harus bisa membakar semua benda-benda yang dijadikan media perantaranya. Ih, bikin penasaran banget sih. Kayak ada apa gitu. Pokoknya,
Kayak ada yang harus keungkap gitu Pak Yai. Kalau emang rasa ingin tahu kamu itu besar banget, biasanya sih, suka ada jalannya sendiri nanti. Ya, ibaratnya, seseorang kalau udah diberi mandat oleh semesta, pasti ada cara dan jalannya. Iya, betul. Aku yakin di dalam sana ada satu kekuatan jahat yang dipelihara. Gak tahu sama siapa. Pokoknya aku harus cari tahu. Dengan penuh rasa penasaran, ia berusaha mencari kunci kamar rahasia itu. Karena Rani tahu di mana Ibu Susi suka menyimpan kunci, maka dengan mudah Rani menemukannya. Lalu ia berusaha masuk ke kamar itu, dan ternyata Rani menemukan sesajen ritual, di mana di situ terdapat foto dirinya. Tetapi Ibu Susi memeregokinya. Jadi sekarang kamu udah tahu? Oh ya, saya lupa kalau kamu itu datang dari desa. Mana ngerti soal gaya hidup di kota? Kamu nggak ngerti kan? Kalau di setiap sudut rumah ini sudah saya pasang yang namanya CCTV. Masuk kamar sekarang dan jangan pernah keluar lagi karena kamu sudah lancang melanggar aturan. Security bawa masuk ke kamar paling atas. Terus kunci. Ibu Susi mengurung Rani di ruang atas dan melarang Rani untuk keluar rumah. Bahkan HP-nya pun disita. Kini Rani hanya tinggal menunggu saatnya sang siluman ular mengambil nyawanya. Kondisi Rani semakin hari semakin parah. Dengan perasaan sedih dan penuh ketakutan. Sepanjang hari. Pak Mijo, lihat Rani nggak? Perasaan udah 2 hari ini nggak kelihatan ya? Kayak nggak tahu aja. Bukannya udah biasa kalau ada ART baru yang masih perawan. Nggak lama, terus ngilang. Iya, tapi nggak secepat ini juga kali. Baru 1 bulan kok. Biasanya kan 3 atau 4 bulan, terus ngilang. Sampai kapan Bu Susi kayak gini terus? Kalau dilaporin polisi, dia bilang deh, anaknya yang kabur. Terus, biasa deh, polisi nyari, tapi nggak ketemu. Ya, gimana mau ketemu? Orang mereka udah ketemu duit duluan dari Bu Susi. Gitu kan? Jangan keras-keras ngomongnya. Kalau kedengeran cilaka kita. Halo Mar, ngapain? Sibuk nggak? Enggak, ada apa nih? Ini, si Rani kayaknya sebentar lagi. Susmar siap-siap aja cari calon ART baru. Buset, cepet amat. Siapin pengacara, laporan polisi, sekalian uang tutup mulutnya. Kita harus siap-siap kalau keluarganya menuntut. Seperti biasa, bikin aja modusnya ART itu kabur setelah melakukan kesalahan besar di rumah saya, atau apa kek, nyuri uang, atau terserahlah. Siap, tapi tambahin dong fee-nya. Ini kan bukan kerjaan gampang. Tapi kalau buat saya, gampang nambahin fee Susmar. Wow, oke. Ibu, Papa, maafin Rani. Nggak bisa jaga diri. Aduh, gimana ini? Aku harus mencari cara biar bisa keluar dari sini. Gimana ya? Gimana kalau aku kirim pesan lewat surat aja kali ya? Coba aja, tulis aja gini kali ya. Saya Rani, disekap di ruang atas rumah dengan alamat, ya, rumah Bu Susila. Ya Tuhan, semoga ada yang menemukan pesan ini. Anjir, apaan ya? Ya elah, pecah ban lagi. Mana tambal ban jauh lagi. Ya kepaksa deh ngedorong. Sial banget nih. Itu apaan? Ada pesan tulisannya gitu. Apaan ini? Saya Rani. Disekap di kamar atas di rumah Jalan Semaratungga, Blok 2, nomor 132. Iseng banget nih orang. Udah kayak cerita di film-film aja. Tapi ini ada alamat lengkap ya. Nih ban kudu ditambal nih.
Gimana nih Pak? Kok bisa sih? Katanya agen TKW, tapi nggak tahu di mana ditempatinya. Mana HP-nya nggak bisa dihubungin. Terus, kemana kita mau cari infonya? Sabar Bu, Bapak yakin si Rani baik-baik aja kok. Nanti Bapak coba tanya ke teman-temannya Rani. Gua nggak salah denger nih. Rani. Jangan-jangan ada hubungannya sama kertas yang gua temuin tadi. Apa gua tanya si bapak ini aja kali ya? Siang Pak, Bu, lagi pada ngadem nih. Oh iya. Iya deh. Mari minum. Pada abis dari mana nih Pak, Bu? Ini, anak saya. Lagi kerja katanya. Tapi udah lama nggak kasih kabar. Mana HP-nya gak bisa dihubungi. Ibu khawatir, Nak. Akhirnya, Kasum mendapatkan banyak info tentang Rani. Tetapi ia tidak menceritakan perihal secari kertas yang ia temukan kepada kedua orang tuanya. Ia ingin mencari lebih banyak informasi lagi. Setelah itu, barulah menghubungi pihak berwajib. Sayang ya, alat buktinya sangat minim. Jadi maaf, kami tidak mungkin melakukan penindakan. Tapi Pak, bagaimana seandainya kasus ini benar-benar ada dan sedang terjadi? Bukannya nanti pihak aparat bisa dianggap lalai dan kurang responsif terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Sebentar Saudara Kasum. Begini, karena urusan hukum harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Jadi sekali lagi maaf, kami belum bisa membantu, kecuali Saudara Kasum bisa menambah alat bukti lainnya. Silakan dilanjut saja secara independen. Oh gitu. Yaudah, terima kasih. Selamat siang Pak. Gua ada akal. Gimana kalau kabel internet yang terpasang ke rumah itu gua sabot aja dulu. Entar dia komplain kan? Nah, di situ gua yang datang buat ngerjain perbaikannya. Gua cerdas kan? Karena Kasum memang bekerja di perusahaan jaringan internet, maka dengan mudah jaringan internet yang menuju ke rumah Bu Susi disabotase. Ketika Bu Susi mengajukan komplain, maka Kasumlah yang datang untuk memperbaikinya. Nah, disitulah Kasum beraksi. Meskipun hanya bermodalkan pesan secari kertas itu, ia berusaha mencari kamar bagian atas untuk memastikan di mana Rani berada. Gini Bu, saya perlu ngecek dulu. Mulai dari masuknya kabel, diurut sampai ke routernya. Jadi mungkin kayaknya saya harus naik-naik ke atas plafon nih Bu. Saya nggak ngerti soal beginian. Jadi, tolong aktifkan lagi internet saya ya. Saya butuh secepatnya. Kalau perlu buat naik-naik ke atas, nanti dianterin satpam ya. Buset, gede banget ini rumah. Bagian belakangnya aja udah kayak gini. Kayaknya itu deh kamarnya Rani. Gua harus bisa masuk ke situ. Mas, jangan kelamaan di atas ya. Tergantung perbaikannya lah. Kira-kira mana ya kamarnya Rani? Kayaknya itu deh. Nah, itu si Rani kan? Bener, kasihan amat ya. Kamu Rani kan? Siapa kamu? Mau ngapain? Jangan takut, saya Kasum. Kamu yang nulis pesan di pesawat kertas kan? Iya betul. Terus, gimana sekarang? Saya mau nolong kamu. Boleh saya minta nomor HP-nya? Gak ada. HP saya disita. Ya udah, pegang HP saya dulu aja. Oh, gak apa-apa nih. Gak apa-apa, pakai aja dulu. Nanti tunggu instruksi lewat chatting ya. Oh gitu. Beneran nih? Kamu tenang aja dulu. Jangan sampai HP-nya ketahuan ya. Terima kasih nih. Aku tunggu banget chattingannya ya. Oh ya, nama kakak siapa tadi? Kasum, nama saya Kasum. Udah ya, saya tinggal dulu. Nah, Saudara Kasum, dengan adanya bukti baru, setelah kami lakukan beberapa penyidikan, ternyata kasus ini erat kaitannya dengan sindikat perdagangan orang, termasuk tenaga kerja wanita yang perjualbelikan melalui agen TKW yang ilegal. Kami akan mulai dari penggerebekan rumah Ibu S ini. Saya ikut jemput korban ya Pak. Sekalian ambil handphone saya, boleh kan? Boleh, asal tidak mengganggu operasi. Oh, siap. Rani boleh merasa lega setelah kedatangan Kasum yang berupaya memberikan pertolongan. Namun serangan-serangan gaib yang terus-menerus dilakukan Bu Susi belum berhenti. Malahan semakin gencar. Di malam hari,
Rani terus-menerus mengalami hal-hal buruk, mulai dari gangguan fisik seperti badan merasa demam tinggi yang disertai dengan bisikan-bisikan mengancam kehidupannya, masih terus terjadi. Kamu harus ingat, Rani. Kamu harus membakar semua benda yang dijadikan mahar dan media kutukan jahat agar semua ini berakhir tuntas. Halo, gimana? Aman kan? Oh iya, aman kok. Saya butuh informasi nih. Gini, sekarang kita nih, maksudnya para polisi, sama saya juga, mau ngelakuin penggerebekan nih, supaya pas kita ke sana, posisi kamu lagi keadaan bisa keluar kamar. Gitu. Oh, bisa sih. Biasanya, pas aku makan, atau ke kamar mandi, itu pintu-pintu kamar pada kebuka tuh. Tapi dijagai security. Gimana? Itu mah gampang, kan ada polisi. Gitu ya, terus aku harus apa? Gini, kamu kasih kita info, harinya kapan, jam berapa, pokoknya pas kamu lagi ada di luar kamar aja. Gitu doang sih. Bisa kan? Bisa. Nanti aku kabarin infonya ya, karena aku juga ada misi nih. Oh. Jadinya aku harus nyari waktu yang pas gitu. Hah, misi apa nih? Nanti aja, aku ceritain. Panjang soalnya. Oh, panjang ya? Ih, apaan sih? Ya. Saya, kagok amat ya. Maaf, kebiasaan ngomong gua lu sih. Ih, gak apa-apa kok. Terserah kakak aja sih. Gitu ya? BTW, makasih ya. Udah berusaha nolongin aku. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Halo kak, posisi aku udah di luar kamar. Ibu Susi lagi jalan masuk ruang rahasia. 5 menit dari sekarang langsung aja masuk. Oke, gua masuk sekarang. Ayo pak. Diam! Buka pintunya! Ini ada apa, Pak? Diam! Rani, ayo cepet keluar. Ini apaan? Itu bakar, Kak. Cepetan. Rani, kamu gak bisa lepas dari sihirku. Awas. Ayo cepet naik. Iya, tunggu. Ayo cepetan. Kak, udah malam begini, kayaknya nggak mungkin juga deh kalau aku pulang sekarang. Jadi gimana ya? Waduh, emang rumah kamu di mana? Sukabumi, masuk kampung lagi. Jauh banget tahu? Wah, apa gua nitip dulu di Om Anto ya? Tapi ntar banyak pertanyaan lagi. Lagian, belum tentu juga dibolehin. Ran, Apaan? gimana kalau kamu nginep dulu aja? Ih, nginep di mana? Ya, kita carilah. Homestay, losmen, atau hotel gitu. Ih, enggak ah. Terus, kamu mau tidur di mana, hayo? Aku ditinggal sendirian gitu. Iyalah, emang gue ikutan nginep gitu. Aduh, gimana ya? Udah, tenang aja. Gue jamin kamu aman kok. Entah kenapa, aku baru kenal kamu, tapi kayak udah kenal lama gitu. Aku takut dia udah punya keluarga gitu. Bisa repot urusannya nanti. Kak, Apaan? kakak kan udah banyak berkorban nih buat aku. Biasa aja kali. Kepikiran juga sih, gimana bales budinya. Lah, itu mah udah jadi kewajiban kali. Masa gue nolong setengah-setengah? Cuma sebatas ngeluarin dari rumah Bu Susi doang. Ya kali ditinggalin gitu aja. Ya enggak lah. Makasih banget. Emang kakak nggak dicariin? Dicariin siapa? Istri atau pacar gitu? Gue sadar apa yang udah gue lakuin. Dan gue sangat sadar kalau gue masih jomblo. Menurut kamu, apa gue layak dipercaya? Gak tahu ah. Aku jadi malu pakai nanya-nanya gituan segala. Udah, ganti topik omongan. Ya udah, sekarang kita cari penginapan. Aku kasih kabar ibu bapak dulu ya. Sebentar kok. Halo, ini ibu kan? Ya ampun Rani, kamu gimana kabarnya? Kamu di mana sekarang? Tenang bu,
Rani ada di rumah temen kok. Ibu sama bapak, gimana kabarnya? Ibu sama bapak baik-baik kok. Kamu mau pulang kapan? Besok, Bu. Nanti Rani ceritain semua di rumah aja besok ya. Yang penting ibu udah lega. Kalau keadaan Rani baik-baik kan? Rani baik-baik aja, Bu. Udah ya, sampai besok. Ya, hati-hati ya. Sementara Rani nginap di homestay, Kasum kembali pulang. Keesokan harinya Kasum menjemput Rani, lalu mengantarkan Rani pulang ke rumahnya, yaitu pedalaman Sukabumi. Di tengah jalan, mereka berdua sangat menikmati perjalanan, pegunungan, pesawahan dan udara yang sejuk, sampai akhirnya tiba di rumah Rani. Keluarganya menyambut hangat. Namun ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait pelaporan mengenai sindikat penculikan dan perdagangan orang. Halo Kasum. Oh, iya Pak. Saya to the point aja ya, terkait laporan saudara dengan kasus perdagangan TKW ilegal kemarin. Oke. Saudara harus menghadirkan saksi bernama R ke hadapan kami. Segera saya hadirkan Pak. Sebagai alat bukti, segera ya. Baik Pak, terima kasih. Telepon dari siapa, Kak? Kantor polisi. Ngapain lagi sih? Sabar. Kamu diminta jadi saksi loh. Gak salah nih. Kan polisi lagi ngelakuin penyidikan kasus Bu Susi nih. Harus ada saksi dong. Kan kamu korbannya. Oh, ya udahlah. Selamat siang. Saya harap ibu-ibu tenang. Kita hanya minta ibu-ibu berdua ikut ke kantor. Kami bawa surat perintah menangkap kalian atas laporan perdagangan manusia dan agen TKW ilegal. Kasum, kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di Jakarta, Pak. Di bagian IT. Kuli lah, Pak. Hahaha. Ya. Berarti ini lagi libur dong. Iya, kan hari Sabtu. Oh, Sabtu libur. Udah punya pacar? Nanya-nanya gitu segala. Udah, gak apa-apa, Ran. Kebetulan saya belum nikah, Pak. Jomblo. Hah, apa itu jomblo? Bapak nanya-nanya itu melulu. Bapak kepo tuh, Kak. Maaf ya, Kak. Udah, biarin. Pak, jomblo itu masih lajang, Pak. Belum nikah. Udah nanya gitu terus. Lah kok malah kamu yang sewot? Oh iya anak Kasum. Makasih banget nih, udah nolongin Rani. Bapak nggak tahu harus gimana cara ngebalesnya. Paling kami, bapak sama ibu juga, cuma bisa ngedoain aja ya. Gak apa-apa, saya cuma ngejalinin aja sih. Apa yang seharusnya saya perbuat buat sesama manusia, itu aja kok. Udah, jangan kebanyakan ngobrol. Terusin makannya. Oh, iya Bu. Kak, jadi ini terakhir kita ketemu ya? Lah, kenapa harus terakhir? Gua kan gak kemana-mana, masih di Indonesia. NKRI tercinta, ya kan? Kakak bercanda melulu. Aku serius nih. Serius? Emang gua kelihatan main-main? Jadi, maksudnya gimana? Jangan bercanda aja tuh Biarpun gua ada di ujung dunia sekalipun, kalau niat pengen ketemu, ya pasti ketemulah. Itu jawaban yang enggak jelas. Gua pasti bakalan kesini lagi. Soal waktunya kapan, kita bisa lanjut rencana ini di chattingan aja ya. Gitu dong. Jadi sekarang mau pulang? Iya Ran, capek banget gua. Ya udah, hati-hati ya. Karena pada saat Kasum membawa Rani untuk kabur, di mana Rani sempat meminta agar Kasum membakar nampan persembahan yang berisikan berbagai media ritual untuk penimbalan Rani, maka ritual itu telah gagal. Dan kini, Ibu Susilah sebagai gantinya. Mana tumbal yang kamu janjikan? Gagal kan? Karena kamu udah gagal memberikan tumbal terakhir. Jadi, sekarang kamu yang jadi tumbalnya.